demi kebesaran dan keagungannya. Jika dia menghisapku, aku juga akan menghisapnya. Jika Allah membuat perhitungan denganku, maka aku juga membuat perhitungan denganku. Mendengar jawaban itu, Nabi pun tersenyum dan bersabda, dalam hal apa kamu menghisap Tuhanmu, wahai saudaraku? La ya'dhumu dzambu indaka azamatan tasudduka an husni dhanni billahi ta'ala. Fa inna man arafa rabbahu istasghara fi jambi karamihi dzambuhu. Jangan sampai dosa yang kamu anggap besar menghalangimu untuk berbaik sangka kepadanya. Siapa yang mengenal Tuhannya akan menganggap dosanya kecil jika dibandingkan kemurahannya. Jadi jangan sampai kamu anggap dosa yang kamu lakukan itu besar dan tak mungkin diampuni, sehingga membuatmu putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tai'asu mir rohillah innahu la yai'asu mir rohillahi illal qaumul kafirun. Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Oleh karena itu, anggapan dosa yang dilakukan, yang dianggap besar, yang tak mungkin mendapat ampunan dari Tuhan, itu adalah termasuk sikap yang tercela dan dapat merusak keimanan. Sikap yang demikian itu bahkan lebih buruk dari dosa yang kamu lakukan. Kenapa? Karena bila mana seseorang berbuat dosa, maka dirinya akan putus asa karena dosa yang dilakukan tak akan mendapatkan ampunan, sehingga dirinya akan terus berada dalam kubangan perilaku dan perbuatan dosa, karena dirinya berpikir sudah kepalang tanggung maka nyebur sekalian. Sekali berbuat dosa maka dirinya akan melakukan banyak dosa-dosa yang lain. Sudah terlanjur basah maka nyebur sekalian. Hal ini mencerminkan ketidaktahuannya tentang Tuhannya, tentang sifat-sifatnya. Padahal Allah punya sifat Rahman yang selalu menyayangi hamba-hambanya, punya sifat Ghafur yang selalu mengampuni hamba-hambanya. Pada suatu ketika ada I'rabi, seorang badui Arab pedalaman, sedang melakukan tawaf. Karena keterbatasan pengetahuannya, hanya kalimat Ya Karim, bacaan yang dia tahu, maka dengan penuh kekhusyuan dan kekhidmatan dia baca berulang-ulang saat tawaf. Dan ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW melihat I'rabi itu, kemudian beliau pun mengikuti laku I'rabi tersebut. Merasa ada yang mengikuti I'rabi ini, kemudian pindah tempat. Ternyata Kanjeng Nabi pun mengikutinya setiap yang I'rabi lakukan. Ketika dia diam, Kanjeng Nabi pun diam. Ketika berhenti, Kanjeng Nabi Muhammad SAW pun berhenti. Dan ketika mengucap Ya Karim, Ya Karim, Nabi pun ikut mengucap kata-kata yang sama. Akhirnya I'rabi ini merasa diledek oleh Kanjeng Nabi. Lalu dia pun berpaling menghadap pada Nabi. Kemudian berkata, wahai orang yang berwajah rupawan dan berbadan gagah, apakah Anda meledek saya? Demi Allah, kalau tidak karena wajahmu yang tampan dan rupawan itu dan tubuhmu yang gagah, tentu aku sudah mengadukanmu pada kekasihku.
Siapa kekasihmu itu, wahai saudaraku? Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya. Kekasihku itu nabiku Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pun tersenyum dan bertanya, apakah kamu belum mengenalnya dan bertemu dengan nabimu itu? Belum, jawabnya singkat. Bagaimana mungkin kamu mengimani dan mencintainya jika kamu belum bertemu dan mengenalnya? Tanya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu I'rabi berkata, aku beriman atas kenabiannya, walaupun aku belum pernah melihatnya. Aku pun membenarkan kerasulannya, walaupun aku belum bertemu dengannya. Lalu Kanjeng Nabi pun tersenyum ramah dan bersabda, akulah nabimu di dunia dan pemberi syafaat kepadamu di akhirat. Sejenak I'rabi pun terpaku, seakan tak percaya orang yang selalu dirindu kini berada di hadapannya. Tatap matanya tajam memandang Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu perlahan matanya mulai berkaca-kaca. Ada rasa bahagia yang begitu membuncah. Dia pun menubruk dan memeluknya dengan erat. Kemudian dia membungkuk menciumi kaki Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam segera mencegahnya, meraih pundaknya dan mengajak berdiri seraya bersabda, jangan kau perlakukan aku sebagaimana orang-orang asing memperlakukan raja-rajanya. Karena sesungguhnya Allah mengutusku sebagai pemberi kabar gembira, yakni kenikmatan surga, dan pemberi peringatan akan pedihnya siksa api neraka. Dan saat itulah malaikat Jibril menyampaikan sesuatu pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk disampaikan pada I'rabi tersebut. Lalu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hai I'rabi, sesungguhnya kemuliaan Allah, yakni makna asma Allah Al-Karim, bisa memperdayakan, dan Allah akan menghisapnya dengan segala hal, yang sedikit atau banyak, yang besar ataupun yang kecil. Kemudian I'rabi bertanya kepada Nabi Muhammad, apakah Allah akan menghisapku ya Rasulullah? Kanjeng Nabi bersabda, benar, dia akan menghisapmu jika dia menghendaki. Kemudian I'rabi mengucapkan sesuatu yang tak disangka-sangka. Demi kebesaran dan keagungannya, jika dia menghisapku, aku juga akan menghisapnya. Jika Allah membuat perhitungan denganku, maka aku juga membuat perhitungan dengan Allah. Mendengar jawaban itu, Nabi pun tersenyum dan bersabda, dalam hal apa kamu menghisap Tuhanmu, wahai saudaraku? Lalu I'rabi pun menjawab, jika Tuhanku menghisap atas dosaku, maka aku akan menghisapnya dengan maghfirahnya. Lalu Allah mengutus malaikat Jibril menyampaikan sesuatu kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam agar disampaikan pada I'rabi bahwa Allah tak akan menghisapnya karena ia adalah salah satu pendamping Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kelak di surga. Jika seseorang mengenal Tuhannya, mengenal sifat-sifatnya yang maha pemaaf, yang maha pengampun, maka seseorang tersebut tak akan terjebak dalam mengandalkan dirinya sendiri, termasuk amal-amal yang ia lakukan. Dan ini sebagaimana telah dijelaskan pada pasal-pasal terdahulu bahwa kita dilarang untuk bersandar pada amal kita, akan tetapi bersandarlah hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Min alamatil i'timadi alal amali nuksonur rojai inda wujudiz zalali. Di antara tanda-tanda orang yang bersandar kepada amal-amalnya adalah hilangnya ar-roja, rasa harap
kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala ketika melakukan kesalahan.